Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 7 kelas 3 SD. Subtema 4, pembelajaran ke-1, mulai halaman 169 sampai halaman 176. Support channel ini terus ya. Bayangkan kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Mari kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi. Ayo membaca. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu, orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Ya, jadi banyak sekali ya alat transportasi. Jika kita melakukan perjalanan lewat darat, maka kita bisa menggunakan motor, mobil, kereta api, ataupun bis. Sedangkan jika kita melakukan perjalanan melewati perairan, kita bisa menggunakan kapal. Dan jika kita melakukan perjalanan lewat udara, kita bisa menggunakan pesawat terbang. Coba kita tuliskan isi cerita dari setiap paragraf pada teks berlibur di rumah paman. Seperti biasa, kita beri garis bawah dulu untuk setiap kalimat pertama di setiap paragraf untuk memudahkan kita menulis isi cerita mulai paragraf 1 hingga paragraf terakhir. Jadi, apakah isi cerita pada paragraf 1? Ya, saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Apakah isi cerita pada paragraf 2? Ya, isi cerita paragraf 2 adalah paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Apa isi cerita paragraf 3? Ya, isi paragraf 3 yaitu Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Dan apa isi cerita paragraf keempat? Ya, isi cerita paragraf keempat adalah paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Perhatikan gambar berikut, lalu urutkan perkembangan cara orang berpergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak yang tersedia. Ya, nomor 1 untuk gambar orang berjalan kaki. Nomor 2 untuk orang mengendarai kuda. Nomor 3 untuk gambar delman. Nomor 4 untuk gambar mobil. Dan nomor 5 untuk gambar pesawat. Selanjutnya kita akan menceritakan isi dari gambar-gambar berikut. Jadi, sebelum mengenal alat transportasi, orang-orang berjalan kaki untuk berpergian. Setelah itu, orang-orang mengendarai kuda untuk bepergian agar lebih cepat. Agar dapat mengangkut lebih banyak orang atau barang,
orang-orang memanfaatkan tenaga kuda dengan menambahkan kereta. Alat transportasi ini disebut bendi atau delman ataupun dokar. Ilmu semakin berkembang. Orang-orang mulai mengenal mobil sebagai alat transportasi yang lebih cepat dan dapat menampung orang atau barang. Dan dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, hingga akhirnya kita dapat bepergian lewat udara menggunakan pesawat yang lebih cepat. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Amati proses membuat mobil berikut ini. Peralatan yang dibutuhkan yaitu pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol dan lem. Langkah-langkah pembuatan. Pertama, siapkan peralatan. Kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Yang ketiga, buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dari kiri kardus. Keempat, potong garis pintu seperti pada gambar. Kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi. Lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan. Lalu tempel bagian kaca depan. Dan yang terakhir, kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Pada proses membuat mobil tadi, kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Perhatikan gambar kaca depan mobil. Berapa ukurannya? Ya, panjangnya adalah 20 cm dan lebarnya adalah 10 cm. Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Ingat ya, panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Jadi ukurannya sama. Sekarang kita akan menghitung keliling kaca mobil untuk mengetahui berapa panjang pita yang kita butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca. Persegi panjang memiliki 2 buah sisi panjang yang sama ukurannya dan 2 buah sisi lebar yang sama ukurannya. Tadi sudah kita ketahui bahwa satu sisi panjang adalah 20 cm. Berarti satu sisi panjang lainnya juga 20 cm. Dan satu sisi lebar adalah 10 cm. Berarti satu sisi lebar lainnya juga 10 cm. Sehingga keliling persegi panjang adalah 20 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm sama dengan 60 cm. Atau jika ingin cepat, kita bisa menggunakan rumus untuk menghitungnya. Jadi rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Berarti 2 dikali 20 cm ditambah 2 dikali 10 cm. 2 dikali 20 sama dengan 40 cm. Ditambah 2 kali 10 sama dengan 20 cm. Berarti 40 ditambah 20 sama dengan 60 cm. Jadi keliling kaca mobil atau panjang pita yang dibutuhkan adalah 60 cm. Sekarang amati bangun datar berikut. Berapa kelilingnya? Nah, ada bangun datar A dan bangun datar B. Bangun datar A itu adalah persegi panjang dan bangun datar B itu adalah segi 5. Kita hitung keliling bangun A dulu ya, atau keliling persegi panjang. Nah, supaya cepat menghitungnya, kita pakai rumus saja. Rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar sama dengan
2 dikali 15 cm ya, karena panjangnya kan 15 cm, jadi 2 dikali 15 cm ditambah 2 dikali 8 cm karena lebarnya 8 cm sama dengan 2 dikali 15 sama dengan 30. 2 dikali 8 sama dengan 16, sehingga 30 ditambah 16 sama dengan 46. Jadi keliling bangun persegi panjang adalah 46 cm. Boleh juga menghitung tanpa rumus ya. Menghitung satu persatu sisinya. 2 sisi panjang dan 2 sisi lebarnya dihitung semua. Jadi 15 cm ditambah 15 cm ditambah 8 cm ditambah 8 cm. Nah, hasilnya akan sama juga, sama dengan 46 cm. Selanjutnya kita akan menghitung keliling dari bangun B atau segi 5. Jadi untuk menghitung kelilingnya seperti biasa juga ditambahkan sisinya satu persatu ya. Di sini kan diketahui sisinya itu adalah 7 cm. Berarti karena ini segi 5, otomatis sisinya ada 5 buah. Kalau untuk cara cepatnya tinggal kita kalikan 5. Jumlah sisinya kan 5 ya. Kita kalikan dengan ukuran sisinya, yaitu 7 cm. Jadi 5 dikali 7 cm sama dengan 35 cm. Atau jika masih belum mengerti, bisa dihitung sisinya satu persatu. Jadi 7 cm tambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm. Hasilnya juga sama dengan 35 cm. Jadi sebenarnya lebih mudah jika kita menggunakan rumus. Namun jika masih ada yang masih ragu dengan kemampuan perkaliannya, pelan-pelan saja boleh ditambahkan satu persatu seperti biasa. Karena ini tadi bangun B itu segi 5, jadi 5 dikali ukuran sisinya berapa. Tapi nanti kalau ketemu bangun yang lain, misalnya segitiga dengan ukuran sisi yang sama, jadi tinggal 3 dikali ukuran sisinya berapa. Atau juga nanti ketemu segi 6, berarti tinggal keliling segi 6 adalah 6 dikali ukuran sisinya berapa. Oke, seperti itu ya, supaya lebih cepat. Hitunglah keliling bangun berikut. Jawab di kolom komentar ya, Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.